Shalom, we welcome you, Royals. Church is a family, and we are all one kingdom family. In this family, we prepare Sunday service. Ibadah merupakan hal yang esensi dalam komunitas ini, karena dalam ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar lewat pujian penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan, serta pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, panggilan beribadah bukan hanya sekedar ajakan yang baik, tetapi merupakan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." So, coming to Sunday service is not a burden, it's a blessing. This is one of the greatest blessings for you and your family. In this family, we prepare the worship. Kita semua diciptakan dan dipanggil untuk menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Worship is more than just a song. Penyembahan adalah suatu ekspresi ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita atas keagungan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kehidupan kita melalui pribadi Kristus Yesus. Royals, apapun yang terjadi, let us worship Him at our best through our lives for His glory, because there is power in worship. In this family, we prepare the music. Musik bukan hanya soal nada, chord, maupun harmoni. Lebih dari itu, musik merupakan persembahan dari hati. Di setiap minggu, kami tidak hanya mempersiapkan sebuah aransemen yang indah, tapi kami juga mencurahkan hati kami di setiap melodi yang kami mainkan. Karena musik bukan cuma sebuah seni, tapi melainkan sebuah panggilan dari Tuhan. Music is God's gift to help us worship Him in spirit and truth. In this family, we also prepare the kids. Yes, karena rangkaian ibadah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Mari kita latih anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah secara teratur setiap minggunya. Sebab Yesus sangat mengasihi mereka. Di matanya, anak-anak bukanlah pengganggu. Malahan mereka mendapatkan tempat di hati Yesus dan ada dalam rencana Allah. So, dengan membawa anak-anak ke gereja, kita sedang membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Let us train up the kids in the way they should go. Even when they're old, they will not depart from it. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are... Shalom Royals. Kita akan datang untuk menyembah Dia. Untuk itu mari bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai memuji nama Dia. Amin. Come on. Biarlah langit dan bumi datang menyembah Dia. Amin. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Katakan, di dalam bumi pujilah Tuhan. Yes, amin. Sebab Dia ciptakan
puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Biarlah setiap yang bernafas memuji Dia. Biarlah setiap kehidupan kita menyenangkan namanya. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Lebih lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Amin. Lambaikan tanganmu. Come on. Haleluya. Amin. Haleluya. Cuma saja nyanyikan. Haleluya. Lebih keras. Come on. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Mari kita memuji Tuhan kita yang tak tertandingi oleh apapun. Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Mohon sama-sama dengan saya tepuk tangan semua. Oh Yesus. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh, haleluya. Kau Tuhan yang tak tertandingi Tuhan. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sama-sama katakan. Tak ada kerajaanmu, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Singing choir. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di
Kerajaanmu kekal. Oh, Kau sungguh tak tertandingi, Yesus. Semua musuh gemetar menghadapimu. Sungguh Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Jesus. Woo. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita, come on. Kembali, bersilakan duduk kembali, puji Tuhan. Ya, Shalom Royals. Hari ini seluruh dunia merayakan International Mother's Day. Karena itu kami ingin mempersembahkan untuk mengapresiasi semua mama-mama di sini. Kita akan saksikan penampilan dari 3 anak yang luar biasa, Ella, Zoe, dan Stellar, dan juga klip berikut ini. Silakan menikmati. Setiap orang itu punya profesinya masing-masing. Tapi kalau mama bisa jadi dokter, bisa jadi chef, bisa jadi model, bisa jadi panutan buat aku. Mama itu kayak wifi. Kalau nggak ada mama, aku nggak bisa apa-apa. Mama itu kayak GPS buat aku. Mama selalu ngarahin aku ke jalan yang benar. Sorry ya Ma, kalau aku suka ngeyel, keras kepala, tapi Mama tetap sabar untuk nanganin aku. Buat aku mama itu penghibur. Saat aku sedih mama selalu ada. Saat aku tertekan selalu ada. Mama itu segalanya buat aku. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Mama adalah bunga yang selalu mekar di hatiku. I love you, Mama. I love you, Mama. Love you, Mama. When I sick, Mom always take care of me. I love you, Mom. You're the best person in all my life. Mama punya love you. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama
yang sangat baik and hardworking that always want to give the best for me and Koko. And meskipun mama itu bisa kadang-kadang marah, tapi itu hanya karena mama wants the best for us. Terima kasih mama buat kehadirannya buat aku di sini, buat setiap hal yang akhirnya dilakuin buat aku. Walau tak dapat seungkapkan kata cintaku untuk mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu mama. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama, hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk lagu cintaku untuk mama. Mama. I love you, Mom. Happy Mother's Day. Terima kasih Mama. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mama. Thank you, Mama. Happy Mother's Day. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya undang mama-mama semua yang ada di sini bisa tolong maju. Kita mau berdoa untuk semua mama-mama. Terus baik mama yang anaknya belum ada di Rocky Rocket atau semuanya. Mama silakan maju semua mama-mama. Ayo semua mama di sebelah kanan bisa maju. Kita akan berdoa untuk semua mama. Ya, sekarang untuk adik-adik Rocky dan Roket, silakan cari mama-mamanya, lari ke mama-mamanya sekarang untuk kasih bunganya, jangan lupa cium dan bilang I love you and thank you. Ayo anak-anak Roket. Anak-anak tetap berdiri di samping mamanya ya. Silakan. Royals, hari ini adalah waktu untuk kita berdoa untuk generasi. Tapi karena hari ini bertepatan dengan International Mother's Day, doa generasi akan diawali dengan doa untuk para mama yang kali ini akan dibawakan oleh seorang anak yang luar biasa yaitu Hillary Kuswanto. Ya, Hillary akan memimpin doa. Silakan para jemaat bisa bangkit berdiri, bapak-bapak, kita arahkan tangan untuk mama-mama yang di sini. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Hillary dan kemudian akan saya tutup dengan doa untuk generasi. Silakan Hillary. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sepanjang pelindungan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih buat berkat kemurahan-Mu hari ini. Sekarang kami akan berdoa buat orang tua kami, terutama mama kami. Berkati mereka supaya mereka tetap sehat dan Tuhan tolong lindungi mereka dari yang jahat. Tuhan tolong berkati mereka dengan hikmat supaya mereka bisa mengajarkan
kita apa yang benar sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo sekarang kita lanjut doa untuk anak-anak, mama-mama silakan tumpang tangani anak-anaknya, juga para papa bisa mengarahkan tangan untuk semua anak di sini. Bapak, kami mengucap syukur kalau Engkau menciptakan anak-anak kami dengan luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau menciptakan dengan cinta kasih-Mu. Engkau punya destiny yang luar biasa atas mereka ya Bapak. Engkau sudah memilih mereka, membuat mereka, dan kami meminta Tuhan dalam nama-Mu Tuhan. Engkau yang membentuk sendiri, meluruskan, menyerut, menajamkan setiap anak panah yang ada ini Tuhan. Supaya ketika waktunya dilesatkan, mereka boleh sampai pada destiny mereka ya Bapa. Kami minta pertolongan daripada Engkau Yesus, melindungi anak-anak kami di sini. Kau berikan kesehatan, hikmat, sukacita, damai sejahtera yang di dalam nama-Mu. Biar mereka boleh berakar dalam firman-Mu Tuhan. Dan ketika mereka mencapai destiny mereka, mereka boleh mempunyai pengenalan yang sempurna akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak Rocky di sini. Berikan ketekunan, kesabaran, hikmat untuk boleh menjadi bagian dalam pembentukan anak-anak kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang tua di sini. Biarlah mereka boleh menjadi tiang doa bagi anak-anaknya Tuhan. Mereka boleh menjadi teladan iman, teladan pengharapan, teladan integritas, dan teladan mempermuliakan nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami minta dalam satu nama, Allah yang besar, Tuhan kami, Raja kami, Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Ya, silakan kembali, silakan duduk kembali jemaat. Terima kasih. Haleluya. Happy Mother's Day untuk semua ibu-ibu yang luar biasa. Kita percaya kalau kasih ibu itu sepanjang masa. Terlebih kasih Kristus kepada kita. Amin saudara. Haleluya. Para suami boleh kasih colekan ke istrinya, Happy Mother's Day sayang. Ada yang suaminya lagi di luar negeri ya. Nanti video call ya. Oke. Kami mengucap syukur Tuhan. Seperti seorang ibu yang selalu menggandeng tangan kanan anaknya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menggandeng tangan kanan kami. Bahkan di dalam firman-Mu Engkau berkata, di dalam Yesaya 41, firman-Mu berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bahkan sekali lagi firman Tuhan berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami datang Tuhan, mengaku dengan lidah kami, dengan hati kami merendahkan. Kami menyatakan kami tidak mampu Tuhan, apabila tanpa kasih-Mu. Haleluya. Mari Royal sama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus pegang erat tangan kami. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus
Nyatakan dengan imanmu. Ini isi hati kami Tuhan. Ya, jangan pernah lepaskan kami. Engkau alasan selama ku hidup. Mengubah hidupku, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidup kami Tuhan, hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilih kami Tuhan, Kau memilihku. Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa,
Yesus. Ya Tuhan. Haleluya. Selama ku hidup, Engkau alasan. Selama Engkau alasan kami Tuhan, Engkau alasan. Selama ku hidup. Yesus, Engkau satu-satunya alasan untuk kami hidup. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan, dimuliakan. So here I bow to you Lord. Here I bow to you Lord. So here I bow to live. Nyanyikan saudara. Jesus, be glorified, Jesus, in all things. I am yours, forever yours. So here I bow to live you. Ya Tuhan, dimuliakanlah Engkau lewat hidup kami. In all things, for all my life, I am yours, forever yours. So here I bow, to live you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. God, you are here and be lifted up. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, Tuhan yang memberi kami hidup, kami milik-Mu Tuhan. Yes, God here and now, God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Mari angkat tanganmu Royals, nyatakan, so here I bow to you. So here I bow to live you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. And I am yours, forever yours. Haleluya. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dan jadilah kehendak-Mu. Biarlah ibadah kami dibangun atas dasar pengertian akan firman Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, Tuhan disenangkan. Sebab Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian kami. Hadirlah Roh Kudus, lawat kami lebih lagi. Kami percaya Tuhan ketika Engkau ditinggikan,
Namamu dimuliakan Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan bahkan Kau melihat setiap hati yang datang dengan penuh kerinduan dan ucapan syukur. Dan kiranya berkat-Mu melimpah atas kami semua. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah atas kami, pribadi demi pribadi. Tidak ada satupun yang dilewatkan Tuhan. Sebab kami tahu kejadian kami dahsyat. Dan setiap perjumpaan kami dengan Kau ada terobosan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kebangkitan. Tuhan katakan, wake up the mighty man. Wake up the mighty man. Wake up the mighty man. Bangkitlah para pemenang. Bangkitlah orang-orang hebat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas, kuasa-Mu tak pernah berhenti. Kami siap menjadi pelaksana firman. Kami siap menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Lihat kanan kirinya, katakan kamu luar biasa. Ya, kamu dipakai Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kalau senang judul khotbah saya hari ini judulnya adalah Orang Samaria yang Baik Hati, ya, The Good Samaritan. Kita tahu bahwa bulan ini kita masuk di dalam sebuah tema yang tidak mudah, ya. Bahkan tahun ini Pak Gembala, memberikan kita sebuah tema yang dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu buat saya bukan cuma sebagai omongan atau teguran. Buat saya pribadi itu seperti setiap bulannya saya di-uppercut, saudaraku, ya. Dari ngomong pemulihan diri, ya, mengampuni, rekonsiliasi, kerendahan hati, ya. Bulan ini bahkan hidup tanpa pamrih. Buat saya pribadi sebagai gembala, itu saya setiap kali baca renungan dan firman itu, ini saya pribadi itu sudah menempatkan diri saya sebagai orang nomor satu yang harus dikoreksi, ya. Karena saya percaya bahwa Pak Arifin pun memberikan tema ini juga bukan sembarangan. Pak Gembala menyatakan tahun ini adalah the year of preparation, tahun persiapan. Kalau kita bicara persiapan itu adalah selalu berhubungan dengan momentum, saudaraku, ya. Karena opportunity itu selalu berjalan bersama dengan kesiapan, ya. Peluang itu datang tapi orangnya nggak siap percuma. Sama seperti gadis bijak dan gadis bodoh. Ketika mempelai datang, kalau nggak punya cadangan minyak juga percuma, ya. Baik, kita baca bersama di dalam kebenaran firman Tuhan, tolong dibantu multimedia, di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 dikatakan, pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat, ya, untuk menyobai Yesus. Nah, saya berdiri sini. Kita tahu bahwa kalau ngomong ahli Taurat atau orang Farisi pasti hafal hukum Taurat, saudaraku. Karena dari kecil orang Yahudi itu dididik seperti itu. Tetapi yang dia lakukan adalah bukan untuk berguru atau bercerita atau sharing life, tetapi mencobai. Nah, hari-hari ini kita kadang-kadang saya lihat YouTube atau medsos itu agak sedih, ya. Begitu banyak orang ketika terjadi kebebasan berpendapat atau ngomong, itu mereka dengan mudahnya atau entengnya itu ngomong maupun mencobai dan mengata-ngatai hamba Tuhan atau dan lain-lain. Saya tidak bilang hamba Tuhan kebal kritik, tetapi kalau mau kritik atau mau ngomong silakan langsung ketemu orangnya saja. Atau di handphone, ya di telepon, tidak perlu dimasukkan medsos dan lain-lain. Nah, sama seperti ahli Taurat ini datang bukan untuk berguru atau ngobrol, tetapi untuk mencobai. Saudara perlu tahu, ya, ada orang-orang yang memang khusus, didesain khusus, ya, untuk kadang di sekitar kita untuk mencobai hal-hal seperti ini. Dan katanya, guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, apa yang kamu baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, benar-benar hafal, saudaraku, ya. Terus kemudian ayat 28, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, ya, untuk merasa dirinya paling benar, orang itu bertanya kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ya. Kemudian 30 kata Yesus,
adalah dia kasih perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sudah itu pergi meninggalkannya dengan setengah mati, sekarat saudaraku ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika engkau belanjakan lebih daripada itu, aku akan menggantinya pada waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini kembali mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang nyata. Kejadian demi kejadian yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus menggambarkan dengan jelas dari sebuah statement bagaimana orang untuk mendapatkan hidup yang kekal. Pertama jelas mengasihi Tuhan. Yang kedua di ayat yang lain yang dikatakannya hukumnya sama, yang bobotnya sama dengan hukum yang pertama yaitu mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Dan kita tahu bahwa untuk hal ini bukan cuma tidak mudah saudaraku, tetapi kita mungkin berkata mustahil. Ya, untuk mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Even suami istri belum tentu juga kalau kita mau jujur saudaraku. Kenapa? Karena ego yang begitu besar. Nah, pada akhir cerita dikatakan bahwa ahli Taurat tanya kepada Tuhan Yesus, siapakah sesamaku manusia? Artinya siapa sih yang dimaksud dengan sesamaku manusia ini? Ini bicara 2 hal. Orang yang menolong dan orang yang ditolong saudaraku. Ya, orang yang menolong dan orang yang ditolong. Kita tahu bahwa orang yang menolong adalah orang Samaria. Di ayat ini digambarkan dengan jelas bagaimana orang itu jalan kemudian mengalami bukan cuma dirampok hartanya tetapi mengalami penganiayaan secara badani. Bahkan sekarat mau mati saudaraku. Dan digambarkan ada satu orang imam ya yang lewat. Imam bicara jabatan, imam bicara posisi, imam bicara power yang dimiliki saudaraku. Tapi ketika dia melihat orang itu sekarat, bahkan mungkin sudah rupanya tidak karu-karuan ya. Dikatakan dia cuma melewatinya. Kemudian yang kedua dikatakan yang sama adalah orang Lewi. Zaman dulu orang Lewi itu punya tugas ngurusin bait Allah. Jadi selain orang Lewi tidak boleh ikut ngurus. Hal yang sama ketika dia ketemu dengan case yang sama. Dia melewatinya saudaraku. Tetapi berbeda dengan golongan yang ketiga. Digambarkan orang Samaria. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat ada 3 grade, 3 tingkatan daripada orang yang ada. Pertama golongan yang paling terkenal, paling dihormati yang namanya imam. Orang lihat imam respect saudaraku. Kemudian golongan yang kedua adalah orang Lewi. Yang disebut golongan yang merawat bait suci atau rumah Tuhan. Tapi golongan yang ketiga disebut golongan orang Samaria. Kita tahu bahwa di dalam sejarah Israel, orang Samaria itu baru muncul ketika orang Israel itu masuk ke dalam masa penjajahan di Babel. Ya ketika kalah perang, orang Israel itu dijajah, kemudian semua tawanan dibawa ke Babel, saudaraku. Dan ketika mereka menjadi tahanan, terjadilah namanya kawin campur. Ya, ada orang Israel yang mempertahankan tradisinya, dia tidak mau nikah selain dengan orang-orang Israel atau sesama Yahudi.
Tetapi ada orang-orang Yahudi yang nikah campur dengan orang-orang non-Israel. Ya. Nah, orang-orang yang nikah dengan orang-orang non-Israel inilah disebut orang Samaria, saudaraku. Orang Samaria atau orang campuran ini, dia merasa dirinya orang Israel. Karena dalam diri saya mengalir, keturunan saya adalah darah orang Yahudi. Tetapi orang-orang Yahudi yang asli dalam artian yang enggak tercampur, dia menolak orang Samaria, dikatakan gini, enggak, lu bukan orang Yahudi lu, ya. Lu Yahudi KW gitu, ya. Sehingga orang-orang Yahudi ini menolak kehadiran orang Samaria. Tapi yang satunya merasa enggak, gua juga Yahudi, gua meskipun separuh-separuh, ya gua Yahudi ya. Ya saya keturunan Chinese ya, istri saya ini orang Bali asli, saudaraku ya. Orang bilang saya Cungkoren, istri saya orang Iniren, anak saya katanya campuren, saudaraku ya. Campur-campur pokoknya gitu kasar ya. Nah kayak gitu, jadi nggak masuk, kamu bukan golongan sana kamu loh. Tapi orang Samaria ini kemanapun orang Yahudi pergi, mereka ikut, saudaraku. Dan ketika orang Yahudi itu balik ke Yerusalem, orang Samaria juga ikutin. Tapi orang Yahudi tetap nolak, enggak, lu bukan orang bagian kita. Mereka nggak boleh masuk bait suci, mereka nggak boleh masuk sinagog, mereka harus ngurus sendiri pokoknya. Bahkan sampai musuhan. Bagi orang Yahudi untuk pergi, kalau dia pergi, harusnya lurus, ketemu orang Samaria, dia mending belok. Buat dia haram hukumnya. Karena kamu orang yang bahasanya sudah mengkhianati bangsamu sendiri. Ya. Tapi dikatakan Tuhan bahwa ada golongan yang ketiga. Dikatakan orang Samaria yang ketika jalan, dia ketemu dengan orang yang dianiaya dan dirampok. Dia datang, dia balut lukanya, dia naikkan ke keledainya sendiri, bahkan dia bawa ke penginapan. Dia ngomong sama yang punya penginapan, tolong diurus, tolong dikasih makan, panggilkan dokter, panggilkan perawat dan lain-lain. Saya titip uang 2 dinar. Kalau sampai kurang, nanti saya tombokin lagi. Nanti kalau saya balik, saya bayar lunas. Saudaraku. Dan Tuhan mengatakannya jelas, dan siapakah sesamaku? Manusia itu. Intinya adalah, saudaraku, siapakah sesamaku manusia? Adalah orang yang punya belas kasihan. Kasih Tuhan di dalam hidup kita tidak akan pernah muncul kalau kita tidak pernah punya belas kasihan, saudaraku. Belas kasihan itu bukan gini ya, aduh sakno ya, bukan saudaraku ya. Bukan simpati, tapi empati. Turut merasakan, saudaraku. Ya. Nah, ada beberapa penghalang kenapa kok orang Kristen itu agak kesulitan untuk memunculkan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Ya. Yang pertama adalah mereka hidup di dalam kepalsuan atau kepura-puraan, saudaraku. Sadar tidak sadar bahwa kita harus mulai waspada bahwa kepalsuan itu bukan cuma terjadi di luar gereja. Kepalsuan juga terjadi di dalam gereja, saudaraku. Makanya digambarkan orang yang pakai topeng. Ya, orang yang pakai topeng, saudaraku. Kalau di gereja kita sulit mendeteksi, saudaraku. Bahkan banyak orang ngomong, waduh kalau udah di gereja udah 11-12 sama kayak malaikat katanya gitu. Ya, udah deket surga sudah gitu katanya. Ya, tetapi ketika keluar gereja, pulang ke rumah, dia lepaskan topeng yang di gereja, dia pakai topeng yang baru, saudaraku. Dia menjadi pribadi yang berbeda, dia menjadi orang yang berbeda ketika dia ada di tempat ibadah atau di gereja. Ya, di gereja begitu luar biasa, shalomnya begitu lembut, ya. Senyumnya begitu meriah, renyah, saudaraku. Tapi di rumah keadaan berbeda. Bahkan ketika dia mungkin pergi ke tempat lain lagi, pergi kerja, berubah lagi, saudaraku. Dia lepas topeng yang di rumah, dia pakai topeng yang berbeda lagi, saudaraku. Dan akhirnya ketika itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, mereka mulai kehilangan yang namanya belas kasihan. Hari-hari ini gereja banyak kehilangan esensinya. Ya, kenapa? Gereja lebih senang berfokus kepada menyenangkan jemaat. Bukan menyenangkan Tuhan, saudaraku. Ya maaf kata, mungkin khotbah saya agak aneh gitu ya. Tetapi kita harus kembali kepada tujuan daripada gereja itu ada ya. Tuhan katakan bahwa I will build my church. Aku akan membangun gerejaku. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, saudaraku. Saya tidak bicara bahwa jemaat di sini seperti itu ya, bukan maksud saya. Tetapi ini adalah koreksi buat setiap kita, saudaraku.
Bahkan di dalam jemaat yang kita gembalakan, kita selalu duduk kemudian introspeksi. Kita selalu tanya gini, are we in the right path gitu loh. Apakah kita ini ada di track yang benar gitu loh. Apakah yang kita lakukan, effort, tiap minggu kumpul, Rebu Komsel, buat ini, buat itu, apakah kita ini sudah lakukan yang benar gitu loh. Sometimes kadang-kadang kita ini sibuk saudaraku, ya banyak yang dilakukan, tapi tidak produktif. Satu hari Nabi Elia, amin, ya, ngalahkan 650 Nabi Baal dan Asitoret saudaraku. Kemudian ketika dia habis mengalahkan, dia mengalami ketakutan, singkat cerita dia naik ke Gunung Horeb. Ya, Gunung Horeb itu gunungnya Tuhan, Gunung Horeb, Gunung Sinai sama. Ya, Gunung Sinai itu tempat Tuhan menurunkan 10 perintah Allah. Dia cuma ditanya satu hal sama Tuhan, Elia, apa kerjamu? Saudara tahu, Elia jawab apa? Dia pamer prestasinya kalau saudara baca. Tuhan, aku ngelayani engkau, semua orang mundur. Aku cuma sisa aku deal, nggak ada yang, aku cuma nggak mau sujud sama Baal. Aku nggak ada yang lain lagi Tuhan. Tuhan tanya pertanyaan yang kedua, Elia, kamu ngapain? Kerjamu apa? Dia pamerkan prestasinya di hadapan Tuhan, saudaraku. Kemudian Tuhan bicara di dalam kesunyian. Back to your way to Damsyik. Kembalilah ke jalanmu ke Damsyik, Damaskus. Tugasnya cuma 3. Ngurapi Elisa, ya, ngurapi Yehu, ngurapi Hazael jadi raja atas Aram. Sangat berbeda, saudaraku. Bayangkan ini prestasinya luar biasa. Ngalahkan 650 nabi. Kadang-kadang saudaraku saya ngomong sama teman-teman kita di Denpasar, kayaknya kita udah kerja banyak ya. Tapi jangan sampai loh, nanti Tuhan kamu ngapain? Oh Tuhan ini loh, lihat loh ya. Wah udah kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu. Tuhan tanya lagi, kamu ngapain? Wah udah kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu. Terus Tuhan ngomong, enggak, aku enggak pengen seperti itu. Otentik saudaraku, keaslian kita adalah cuma satu, menjadi sama seperti Kristus, enggak ada yang lain. Kemudian yang kedua, apa penghalang kita saudaraku, untuk kita menaburkan kasih Kristus, eksklusif. Anak-anak muda kita di Denpasar itu, selalu ngomong gini, jadikan gereja ini rumah, ya, comfort, nyaman. Terus kemudian satu hari saya nemukan seorang jemaat datang. Baru datang di pintu gerbang gereja, saudara. Pelongo. Terus kemudian saya tanya, Pak maaf, Bapak baru pertama kali datang? Iya Pak, gitu loh. Terus saya nggak tahu Pak tempat ibadahnya di mana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari itu saya merasa ditempeleng, saudara. Akhirnya kita tunjukkan lokasinya di sini Pak, Bapak naik lift lantai 3, itu tempat ibadah untuk umum kita. Habis itu saya kumpulkan anak-anak kita. Hey men ya, kamu ngomong rumah ini kayak rumah gitu loh. Orang datang aja loh nggak ada yang tahu. Kita mau jujur, banyak jemaat kita, pekerja kita, itu kalau selesai ibadah, ngobrolnya sama imam itu aja gitu. Buyar, jemaat baru, nggak tahu, nggak diajak omong. Saya katakan kita terlalu eksklusif. Bahkan kita nggak kenal sebelah kita gitu. Tapi kita kayak paling dekat sama Tuhan kalau udah nyanyi. Dan hari itu kita mulai adakan perubahan, saudara. Belum apakah sempurna, enggak. Ya mulut sampai capek ngomong pun ya terus diomongin dulu. Karena kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita terlalu eksklusif. Orang Kristen terlalu eksklusif. Bahkan maaf kata, ya terlalu mementingkan jadwalnya. Bahkan tata cara ibadahnya. Satu hari saya khotbah di anak muda kita di Denpasar. Kemudian dia tanya, kok mau lagu apa? Biasa gitu kan ya. Saya kasih lagu jebret, saya mau nyanyi lagu ini. Besoknya dia bilang, kok ini menurut music director enggak cocok sama lagunya. Nanti ngedrop dan lain-lain. Saya ngomong terserah,
dan nyanyikan enggak apa-apa. Yang penting Tuhan hadir. Saudaraku mungkin enggak enak gitu loh. Tapi kita mesti jujur, yang paling penting esensi daripada ibadah bukan maunya kita. Tapi Tuhan ada enggak di dalam ibadah? Saya enggak mau pusing saudara, nyanyi enggak masalah buat saya gitu loh. Karena saya dulu pun seperti itu. Dulu kalau udah mau saya enggak dinurutin saudaraku, aduh lah, ngambek saya misalnya. Ngambek sama Pak Arifin, ngambek sama siapa gitu kan misalnya gitu. Tapi lama-lama Tuhan tegur, kamu mau nyenengin siapa gitu loh. Sometimes kita terlalu eksklusif, ya. Satu hari kita adakan mini survei lah, ngobrol dan lain-lain. Ada orang-orang yang stay dan komitmen di pelayanan kita, yang baru-baru ya, yang baru-baru. Kalau yang lama-lama kan banyak dari dulu. Kenapa kok kamu mau stay di RCC? Kenapa kok kamu mau pelayanan di tempat ini? Kenapa gitu loh. Ada satu jawab, dari semua jawaban, ada satu jawaban yang menyadarkan saya kembali saudaraku, bahwa betapa pentingnya sentuhan perorangan itu. Ya, ingat bahwa church itu people oriented. Jawabannya gini. Kenapa kok kamu mau stay di sini dan pelayanan sini? Karena waktu saya pertama kali datang ke gereja ini, saya tidak kenal siapa-siapa. Apalagi backgroundnya dia bukan dari Kristen saudaraku. Dan dia belum dibaptis. Dia cuma ngomong gini, ketika saya datang pertama kali, saya diajak ngomong sama Pak Gembala. Loh, saya gembala saudaraku, ngajak ngomong ya biasa. Betul kan? Biasa. Tetapi kita mesti tahu bahwa sentuhan perorangan itu luar biasa buat mereka. Church people oriented. Semenjak itu saya rubah pola pikir. Waduh, ini kita enggak boleh terlalu mekanik, harus lebih organik. Tapi kalau terlalu eksklusif, enggak bisa. Oh, aku mau kumpul sama kumpulanku, ngobrol sama kumpulanku. Sudah kalau ya repot Pak, gimana ya? Sudah lama enggak ketemu Pak, ya ngobrol. Itu banyak domba-domba yang belum digembalakan. Banyak orang-orang yang belum terjangkau saudaraku. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kok orang sulit untuk menebarkan kasih Tuhan? Karena selalu berpikir apa? Untung rugi. Ketika imam itu lewat, dia ketika lihat orang tuh sudah sekarat, saudaraku habis. Ketika mau nolong, aduh enggak bisa, gue dapat apa kalau nolong? Ngobrol sama dia siapa sih gitu loh. Apalagi orang-orang yang kita enggak kenal saudaraku. Coba tapi kalau kenal, apalagi punya posisi, punya jabatan, bahkan orang terkenal yang punya pengaruh saudaraku. Sesibuk-sibuknya kita pasti prepare waktu. Kalau kita mau jujur. Tetapi di dalam Matius 25 saudaraku. Matius 24. Matius 24. 24-25. Firman Tuhan katakan gini kan, dengan jelas. Ketika aku minta makan, kamu enggak kasih makan. Ketika aku haus, kamu enggak kasih minum. Ketika aku telanjang, kamu enggak kasih baju. Tanya sama Tuhan, kapan Tuhan? Kapan ketemu kamu enggak kasih makan? Kapan ketemu kamu enggak kasih minum dan enggak kasih baju? Ketika kamu ketemu orang yang memang berkebutuhan tapi kamu enggak tolong. Di sanalah terjadi pemisahan antara kambing dengan domba. Ilalang dengan gandum saudaraku. Tuhan itu adalah Tuhan yang menguji saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ketika motivasi transaksional ada di dalam hidup kita tidak akan pernah tulus melayani Tuhan. Di tempat kami satu hari, kita mau pelayanan satu tempat ke desa gitu ya. Yuk kita selain pelayanan, firman dan lain-lain, kita nabur ya, kasih sembako. Jadi yang berangkat itu urunan 100 ribuan. 100 ribu untuk apa? Beli sembako buat orang yang tidak mampu itu. Kemudian ketika diminta satu, ada satu orang, kamu bayar cepet 100 ribu buat beli sembako. Oh enggak, aku enggak perlu nyumbang lagi. Loh kenapa? Saya pelayanan nyanyi, suami saya main keyboard. Itu pelayanan kami. Padahal bukan orang enggak punya uang ya saudara. Dari sana saya ngerti, saudaraku. Ternyata buat dia pelayanan itu adalah kalau dia tampil. Saya ketemu satu lagi saudaraku ya, jemaat kita juga ini sama. Satu hari dia bertobat, dia punya kelebihan itu pengobatan
totok kaki, ya. Jadi saraf dipijet, ya. Itu bisa menyembuhkan orang kalau sarafnya bermasalah. Saking semangatnya, Ko David, saya mau terlibat pelayanan. Waduh, pelayanan apa? Ya sesuai dengan panggilan saya pengen menyembuhkan orang. Oke, hari itu saya bawa dia ke 2 rumah sakit. Satunya itu teman kita sakit stroke, satunya lagi sakit kanker, saudaraku. Dan dia layani yang stroke-nya nggak kuat karena ketika ditusuk kakinya pakai kayu, sakitnya minta ampun, dia nggak tahan. Aku sekali aja Ko David kapok udah. Yang satu lagi dirawat, saudaraku. Nah, yang satu yang dirawat nih dia rutin datang tiap minggu. Sampai kira-kira 3 bulan meninggal. Dia datang sama saya, dia kecewa. Kenapa kok kamu marah gitu? Sia-sia yang saya lakukan, dia ngomong gitu. Kenapa? Saya suruh minum ini tidak diminum obatnya. Saya suruh ini tidak diikuti. Ya, percuma apa yang saya lakukan. Padahal saya sudah ngasih gratis sama dia. Oh, dari sana saya paham. Buat dia pelayanan adalah ketika dia menggratiskan apa yang dia bisa lakukan, saudaraku. Saya ulangi sekali lagi ya. Ketika motivasi transaksional ada dalam diri kita, kekecewaan sedang mengintip, saudaraku, dan mengintai di belakang kita. Coba lihat, ayo orang-orang yang kecewa. Selalu apa? Tidak puas, tidak dihargai, tidak diperhitungkan. Kemudian saya tegur orang itu. Emangnya urusan hidup mati kamu yang menentukan. Urusan Tuhan kan, kamu sudah berusaha, puji Tuhan. Tapi kalau sampai orang yang meninggal ya bukan salahnya kamu. Ya. Dan kemudian saudaraku, kita lihat perubahan paradigma dan hidup dari satu orang yang namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus ini benar-benar berbalik 180 derajat. Di dalam kitab Filipi dia bikin sebuah statement yang rangkuman daripada hidupnya. Dikatakan gini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, saudaraku. Ya, ayat ini kalau saya mau jujur, banyak sekali merubah pola pikir saya pribadi, saudaraku. Ya, karena Rasul Paulus katakan dengan jelas, semua yang dulu merupakan keuntungan dianggap rugi, saudaraku. Dan saya tahu ini tidak mudah. Karena ini bicara pola pikir, saudaraku. Saudara dan saya akan merasakan apa yang dulu untung dianggap rugi, kalau kita bisa menemukan apa? Yang jauh lebih berharga. Ya, mengerti, katakan amin. Ya, kalau hari ini saudara punya tambang emas, ya, yang harganya luar biasa, kemudian saudara pergi, saudara harus buang itu, tapi saudara menemukan tambang berlian, saudaraku. Mahalan mana? Mahal berlian ya? Ibu-ibu lebih tahu nih kayak ini. Mahalan berlian kan ya? Dia akan buang tambang emas, saudaraku. Kenapa? Orang lebih mahal. Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan Allah seperti ini. Kerajaan Allah itu seperti orang yang bepergian, kemudian one day dia menemukan apa? Sebuah treasure, harta karun yang terpendam. Namanya harta karun terpendam, pasti tempatnya tersembunyi, gak layak dihuni dan lain-lain, saudaraku. Kemudian dia pergi, pulang ke rumah, dia jual seluruh hartanya, dia jual seluruh usahanya, menghasilkan cuan yang jalan, yang bisa dipakai hidup untuk anak dan lain-lain, saudaraku. Kemudian dia pergi, dia beli tanah itu. Tapi ketika dia lakukan itu, semua orang ngomong kamu bodoh. Kamu kerja enggak pakai otak. Ini loh kerjaan cuan jelas, ngapain kamu jual, kamu pindah ke sana. Saudaraku, banyak kita enggak paham hal seperti itu. Padahal di dalamnya ada harta karun. Manusia lihat rupa. Tapi kemuliaan Tuhan itu, saudaraku, hanya bisa dilihat oleh iman dan kedekatan kita kepada Sang Bapa. Nah, dikatakan dengan jelas, saudaraku, bahwa apa yang dulu kau anggap keuntungan, sekarang kau anggap rugi, bahkan apa? Sampah. Dan dikatakan aku telah melepaskan semuanya. Itu, saudaraku. Bagaimana sikap kita, saudaraku? Kita harus siru Tuhan Yesus. Apa yang Kristus lakukan? Yesus
friends of the sinners. Tuhan Yesus sahabat orang-orang yang berdosa. Bagaimana sikap kita ketika kita ketemu orang berdosa? Saya belajar mengembalakan belum terlalu lama, saudaraku. Tapi menurut saya salah satu hal yang paling sulit sebagai seorang hamba Tuhan adalah menjaga kemurnian hati. Untuk tetap tulus, ya, tidak memihak, murni, saudaraku. Dan kita ini namanya gembala pasti ngalamin jemaat itu konseling. Pak, saya bikin dosa. Ya kalau ada yang masalah, tapi Pak, saya bikin dosa, saya bersalah pada suami, pada istri, pada ini, pada itu. Cerita, saudaraku. Dan akhirnya maaf kata, ya, gembala tahu banyak kekurangan daripada jemaatnya. Ini kalau tidak jaga hati, saudaraku, ya. Tiap minggu ketemu jemaat yang curhat itu, bahkan komjuan komsel ketemu lagi. Ini kalau tidak jaga hati, kamu berdosa, kamu bikin salah, kamu nipu orang, kamu selingkuh, kamu nyuri, kamu korupsi, kamu terus loh ini. Akhirnya hati apa? Hati saya tidak pernah mengasihi mereka. Yang keluar adalah penghakiman buat mereka. Aduh, saya bertobat untuk hal ini, saudaraku. Saya mengutip perkataannya Pak Kris Manusama. Berapa lama Tuhan Yesus memberikan pengampunan? Ini jawabannya dia. Secepat kita mengedipkan mata, saudaraku. Ketika kita minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi kalau kita mau jujur, kita tahu salahnya orang. Sampai 5 tahun, 10 tahun lagi kita masih iling, saudara. Dan cap itu seorang stempel, kalau zaman dulu ya, zaman kerajaannya Cina itu. Orang itu kalau masuk penjara, tahanan, di stempel. Pipinya itu, tahanan. Nah itu enggak pernah hilang. Nah kita merasa kita lebih rohani dan kita paling benar. Tapi Tuhan katakan, Jesus, friends of the sinner, saudaraku. Siapakah yang ditolong oleh orang Samaria itu? Enggak tahu juga, mungkin orang berdosa. Bahkan mungkin perampok atau siapa. Tapi ketika Tuhan tunjukkan itu, belas kasihan muncul di dalam hidupmu, saudaraku. Tugas saudara dan saya adalah menyalurkan kebaikan dan kasih Tuhan itu. Bagaimana ketika kita ketemu orang-orang model seperti ini? LGBT dan lain-lain, saudaraku. Najis. Tidak gampang, saudaraku, ya. Kita membenci dosanya, membenci perbuatannya. Tetapi jiwanya, tugas saudara dan saya untuk selalu berdoa dan memenangkan dia. Satu hari, karyawan saya, ini karyawan saya sendiri, datang ke saya. Duduk, kenapa? Saya tidak sebutin namanya. Saya kena HIV, Pak. Waduh, ini udah kantor orangnya nggak banyak, kena HIV lagi. Nanti kalau kencing nularin orang gimana dan lain-lain. Mikirnya aneh-aneh, saudaraku, kan. Cara paling gampang gimana? Nyahlah engkau daripadaku, mulai hari ini pergi, engkau usah balik, nanti kamu nulari yang lain dan lain-lain. Banyak, saudaraku, ya. Tapi Tuhan kembali ngetin, kamu mau buang enggak? Jesus friends of the sinners. Langsung saya telepon beberapa teman saya yang kerjaannya ngurusin orang-orang kayak gini, saudaraku. Ini ada pegawai saya ini seperti ini, ngalamin ini gimana ya? Oh, ini Fit, bawa sini dulu, biar dikonseling sama anunya. Saya ajak dia naik mobil bareng kita, saya anterin ke tempat itu, dikonseling, saudaraku. Terus puji Tuhan teman saya ini memang sudah memang panggilannya ngurusin orang-orang seperti ini. Akhirnya dia harus minum obat rutin, ya. Kemudian dia harus diterapi, ada dokter yang pokoknya terus follow up dia, saudaraku. Dan favornya orang itu sampai hari ini masih hidup, ya. Sudah mulai ikut mau komsel, ya sudah dibaptis lah pasti. Kemudian saya tanya, kenapa kok kamu ngalamin ini? Gitu. Lebih dalam ngobrol kan. Dia bukan dari Pulau Bali, ya asli Jawa. Ketika dia lahir tuh bapaknya nggak ada, mamanya buta. Dia berasal dari satu desa yang sangat terpencil, ya. Kemudian ngomong gini, saya dari kecil Pak dititipkan di
Saudara tahu dia di sana ngalamin pelecehan demi pelecehan daripada orang yang harus jaga dia. Makanya saya kalau ngomong bapak sama dia, langsung mukanya marah sekali. He's fatherless. Tapi puji Tuhan ya banyak sekali ngalamin pemulihan dia. Dan sekalipun tidak bisa langsung pelan-pelan ditelatenin. Saya rasa gini, saya enggak pernah sesabar sama orang kecuali sama dia kayaknya gitu loh. Kalau sama orang lain udah mungkin lebih tidak sabar, ini bisa lebih sabar gitu loh. Kasih karunia Tuhan. Karena kita belajar saudaraku. Ya, bagaimana ketika kita ketemu orang-orang yang berantakan hidupnya. Sudahlah, pergi aja daripadaku ya. Kamu bukan golongan yang ditentukan berada di sekitarku. Tapi enggak, Tuhan pasti akan kirim orang-orang seperti ini di sekeliling kita. Untuk apa sih? Untuk ngetes kita. Apakah kita masih punya hati di sana? Ya. Ada beberapa bahaya akhir zaman, saudaraku ya. Pertama jelas penyesatan. Kenapa orang dibikin tersesat? Ya supaya nggak sampai tujuan, simple. Pernah kesasar kan pasti. Penyesatan yang iblis buat, waduh begitu luar biasa. Ya, ada 3 perang yang ada di dalam akhir zaman ini, culture war, economic war, media war. Itu para hamba Tuhan harus paham ini benar-benar peperangan yang tidak kasat mata, saudara-saudara. Kemudian apa lagi? Penganiayaan. Orang dianiaya bisa meninggalkan Kristus. Pemurtatan, jelas ya. Pengkhianatan. Ya ingat pengkhianatan bukan cuma muncul ketika orang ngalamin aniaya atau berada di bawah sebuah ancaman, saudaraku. Kita belajar bagaimana Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Cuma 30 keping perak. Akan terjadi banyak pengkhianatan gara-gara apa? Gara-gara duit. Banyak kita dengar hari-hari ini, YouTuber pindah ke sana. Supaya masalahnya nggak ribut, saudaraku. Supaya followernya tambah banyak. Terakhir apa? Paling berat, pesta pora. Ini yang paling enak dan paling gampang jatuhkan para orang percaya. 4 kasih yang ada menjadi pilihan dalam hidup kita. Pertama jelas, mengasihi diri kita sendiri. Yang kedua adalah mengasihi uang, philaguros. Pada akhir zaman manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Yang ketiga adalah cinta kenikmatan, saudaraku. Kita bersyukur ya bulan kemarin kita bicara humility, kerendahan hati. Saya senang anak-anak kecil itu suruh ngantri, saudaraku. Ya, kadang-kadang karena kita ini kebanyakan jadi prioritas. Disuruh ngantri soro, ngomel aja kerjanya, saudaraku. Ya, tapi anak-anak disuruh ngantri belajar, humble. Belajar rendah hati dimulai dari sana. Yang terakhir itu pilihan kita di antara 3 yang atas. Mengasihi Tuhan, saudaraku. Saya tidak panjang lagi, saya minta pemuji, pemusik bisa kembali. Pertanyaan terakhir daripada ahli Taurat dikatakan apa? Siapakah ya orang yang disebut sesamaku itu? Dan Tuhan tanyakan kembali kepada orang itu. Menurut kamu ya, siapakah di antara ketiga orang ini yang sesama manusia dari yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Apakah perbuatan baik kita harus ditunjukkan kepada semua orang? Wajib, saudaraku. Ya, tapi saya mau akhiri dengan slide terakhir ini. Perbuatan baik itu sudah di depan garis finish, tapi belum sampai finish. Kalau sampai mau finish, lakukan ini. Perbuatan baik harus diakhiri dengan memberitakan Injil. Sebab perbuatan baik kita tidak menyelamatkan mereka. Yang menyelamatkan mereka adalah ketika mereka percaya kepada Kristus. Seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 14, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat pergi kepada Bapa tanpa melalui
aku. Kok bisa Pak? Ayo saya kasih sebuah analogi. Kalau Tuhan Yesus datang ke muka bumi, ya, datang ke muka bumi, bahkan berkorban di atas kayu salib. Tapi dia ngomong gini, saya siapkan seluruh yang kamu butuhkan. Sandang, pangan, papan. Perlu rumah dikasih rumah, perlu mobil dikasih mobil, perlu apa dikasih semuanya. Tapi kamu tidak selamat. Halo. Dikasih semuanya, tapi kamu tidak selamat. Ada yang mau? Gak ada yang mau pasti saudaraku. Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan kepadamu hidup dan hidup di dalam kelimpahan saudaraku. Sama, kita berbuat baik bukan supaya kita terkenal, tidak. Kita berbuat baik bukan karena kita baik hati. Kita berbuat baik karena itu pribadi Tuhan. Dan harus kita akhiri dengan apa? Dengan memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya orang-orang mengalami keselamatan. Mari kita berdoa. Haleluya. Karalabasyakatara. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now, oh, amazing grace. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. A wretch like me, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I, amazing, amazing, amazing grace. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now, oh, I can see you now. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes. Glory first from down, raising up the broken. I can see you now, my raising up the broken to life. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. One more time, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost.
Satu hari di pertemuan para pemimpin di Bali, beberapa cabang itu memberikan laporan, saudaraku. Kemudian beberapa laporan itu kembali menunjukkan prestasi, termasuk saya juga gitu ya. Wah, kita sudah punya pengkhotbah berapa, pemusik tambah banyak, jemaat tambah banyak. Pak Arifin kasih sebuah statement yang merubah pola pikir saya. How many kingdom leaders do you raise? Berapa banyak pemimpin-pemimpin kerajaan yang kamu bangkitkan? Waduh, itu saya kayak ditempeleng, saudaraku. Saya rubah pola pikir saya. Goal kita bukan jadi pelayan mimbar, bukan. Goal kita bukan pelayan hari Minggu, bukan. Kita pemimpin kerajaan yang diutus Tuhan. Pergi kemanapun kita pergi, Tuhan suruh, saudaraku. Mungkin ada yang di marketplace, ada yang di pemerintahan, ada yang di mana-mana. Dari sana saya sadar, our destiny jadi kayak Tuhan Yesus, kingdom leaders, kingdom leaders. Dan cuma seorang putra ya yang tahu bagaimana menjadi kingdom leaders. Di dalam Yohanes 3, saudaraku, percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus tanya, bagaimana saya dapat kamu hebat bisa ngelakuin mujizat ini dan itu. Tuhan Yesus jawab apa? Oh enggak ya. Kalau kamu mau lihat kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Gimana caranya? Saya udah tua, enggak mungkin masuk ke perut mama lagi. Tuhan Yesus ulangi, kalau kamu dapat mau melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Gimana caranya dilahirkan dalam roh, saudaraku? Roma 8 ayat 15, saudara baca. Holy Spirit is the spirit of adoption. Roh Kudus adalah roh yang mengadopsi saudara dan saya. Tuhan tidak kasih roh ketakutan. Tuhan tidak suruh kita jadi budak. Tuhan suruh kita jadi putra. Dan dikatakan dengan berani kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Saudaraku, ketika ngomong dia ya Aba, ya Bapa, kita rubah identitas, kita rubah sumber kita. Firman Tuhan katakan pada akhir zaman banyak orang berseru-seru sama Tuhan. Tuhan, aku telah bernubuat bagi nama-Mu. Aku sudah ngusir setan, aku udah pelayanan, aku udah ini, aku udah itu. Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal engkau. Tapi putra tidak pernah ditolak sama Tuhan. Anak yang hilang, yang kurang ajar, sangat kurang ajar, saudaraku. Ditunggu untuk balik sama bapaknya. Kalau kita tidak punya spirit of sonship, saudaraku, you will never see, you will never enter the kingdom of God. Roma 8, 29, 30. Biarlah Kristus menjadi yang sulung atas kita. Siapa adiknya? Saudara dan saya. Wow. Mau masuk kerajaan Allah, miliki mentalitas seorang putra. A son itu stay in the house, diam di rumah. Seorang putra itu membantu bapaknya, mengerjakan tugas bapaknya. Dan saya berdoa setiap kita, termasuk saya, saudaraku, let the spirit of sonship itu ada dalam hidup kita, saudara. Kita bukan lagi hamba, kita putra. Hamba selesai berfirman Tuhan, menyampaikan kebenaran-Mu dengan sangat-sangat amat terbatas. Hamba-Mu tidak pintar khotbah, tidak pintar berkata-kata. Hamba cuma messenger daripada Roh Kudus. Dan kiranya apa yang kami terima Tuhan, ketika kami tidak mengerti, Roh Kudus bantu kami semakin mengerti. Terima kasih buat setiap firman yang diberikan. Karena kami tahu bahwa ketika kami meresponinya dengan benar, maka firman Tuhan bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Membawa percepatan di dalam hidup kami. Ampuni Tuhan kalau kami sombong. Ampuni kalau kami eksklusif. Kami hidup di dalam kepalsuan kalau hamba-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam untung rugi. Ampuni kami.
Dan biarlah hari ini menjadi titik balik dalam hidup kami. Karena ketika kami memiliki mental seorang putra, apa yang Bapak miliki itu milik kami. Apa yang Bapak punya itu punya kami. Dan terima kasih, kami bersyukur dan kami percaya bahwa ketika kami sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan ini, maka Tuhan yang akan membawa kami terus naik dan tidak turun untuk melengkapi supaya berjumpa dengan Engkau. Dan biarlah kami menjadi serupa dengan Kristus sampai Maranatha kami berjumpa dengan Engkau. Hidup di dalam keabadian, memerintah bersama dengan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus. Bangkit berdiri saudara semuanya. Mari persiapan hati kita akan terima perjamuan kudus. Kristuslah yang menjadi yang sulung. Dan kita inilah saudara-saudaranya. Kita mengikuti apa yang dia telah lakukan terlebih dahulu. Tadi ketika Gokyong sampaikan tentang firman Tuhan, ada 3 hal. Mengasihi uang, mengasihi kenikmatan, dan mengasihi diri sendiri. Untuk hal itu saya mau bacakan firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan ini yang menarik, dan dunia ini sedang lenyap dengan semua keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah sama seperti Kristus yang gak punya agenda lain. Dia cuma mau melakukan agendanya apa? Allah Bapanya saja. Sehingga ia menyerahkan dirinya untuk mati buat kita semuanya saat kita masih seteru dengan dia. Saat kita masih berdosa, saat kita masih menjadi musuhnya Tuhan. Tapi dia memberikan kasihnya buat kita, memberikan nyawanya. Dan itulah teladan, tadi kalau dikatakan Kristus yang sulung. Dan itulah teladan Kristus bagaimana ia menyatakan kasih. Kasih yang tidak pernah untung-untungan, profit atau loss. Kasih yang selalu memberi. Jadi adakah hari ini kita di antara kita yang masih ketika kita belajar mengasihi orang, kita masih mau hitung-hitungan lagi? Akankah kita masih mau, ya kalau aku mengasihi orang ini, kalau aku belajar memberi buat orang ini, apa untungnya buat saya? Kita tidak sedang melakukan kehendak Bapa. Kalau kita melakukan itu, sesungguhnya kita sedang menjadi sama seperti dunia. Dan saya pernah sampaikan sekali, kalau nilai dunia masuk dalam kehidupan kita akan diobrak-abrik dan gereja akan menjadi kegilaan kekuatannya. Saya percaya hari ini gereja harus bangkit kembali. Gereja harus belajar mengikuti teladan Kristus, di mana kita kerjakan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Hari ini kita adakan perjamuan ini menjadi pengingat buat kita semuanya, bahwa Kristus telah memberikan nyawanya yang begitu berharga, memberikan teladan terlebih dahulu. Kita mampu untuk melakukan hal yang sama karena anugerahnya datang dari Dia. Amin. Kita mampu mengasihi dengan tulus, kita mampu mengasihi dengan tidak cari untung atau rugi, karena kita mau berkorban seperti Kristus berkorban. Kita mau menjalani hidup yang selfless untuk supaya ada orang-orang lain di luar sana yang bisa mengalami Kristus lewat apa yang kita lakukan. Yuk, mari kita lakukan perjamuan kudus ini dalam pengertian itu. Angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucapkan syukur ke atasnya dan kemudian memecah-mecahkannya dan berkata bahwa inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu semuanya. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara semuanya, bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan ini adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dengan percaya. Angkat cawan tangan kanan kita. Kemudian setelah itu, yang mengambil cawan dan berkata bahwa cawan inilah cawan perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku untuk penebusan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara semuanya, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita telah ucapan syukur ini adalah bukti persekutuan kita dengan darah Kristus sendiri. Mari kita minum sama-sama dalam percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarkan kami menjadi umat-Mu yang Tuhan yang melakukan kehendak-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Itu menyatakan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang hancur ini Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Biarlah terang kasih Kristus tinggal dalam kehidupan kami semua. Sebab kami tinggal di dalam Engkau dan kehidupan-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menjadi terang, kami siap untuk menjadi garam. Kami siap untuk merubahkan dunia ini dengan kasih Kristus sendiri Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Dan di dalam nama Yesus kami mintakan semuanya. Haleluya. Amin. Tema kita adalah selfless life. Lawan dari selfish life yang saya sampaikan minggu yang lalu. Tentang orang kaya yang bodoh itu. Tetapi warga kerajaan dengarkan. Ini contoh a selfless life. Kisah Rasul 4:36. Demikian pula dengan Yusuf yang disebut, yang dipanggil Barnabas. Yusuf itu, Yoses ataupun Yusuf, Joseph itu artinya may he add. Kiranya Tuhan menambahkan. Orang yang jadi berkat itu selalu orang lain berkata, semoga lebih banyak orang seperti ini. Tetapi bahkan dia meningkat disebut Barnabas, the son of comfort, the son of consolation. Dia menghibur orang lain, menguatkan orang lain. Seorang Lewi dari Siprus. Kalau orang Lewi tidak punya warisan tanah, yaitu di Israel. Tapi dia rupanya seorang pengusaha dari, sekalipun dia jauh di Cyprus, ketika dia kembali ke Israel, dia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, untuk didistribute, dibagikan bagi setiap orang yang membutuhkan. Saya percaya itu salah satu acid test daripada warga kerajaan adalah love. Seperti saya ucapkan, kasih itu bukan sesuatu, tetapi kata kerja. Haleluya. Love in action. Ya, bukan cuma humility in action, tapi love in action. Dia meletakkan di kaki rasul-rasul. Artinya dia percaya kepada penting sekali kita sebagai para pemimpin bisa dipercaya. Terutama soal keuangan. Di lembah pujian ini sejak yaitu 20 tahun yang lalu ya, ketika gedung ini berdiri 25 tahun yang lalu, maka kita memakai yaitu accountant publik ya, public accountant. Dan saat itu ya jemaat kita tidak sebesar sekarang. Tetapi kita mau tentang akuntabilitas. Seorang pemimpin harus bisa dipercaya. Dan ini gambaran daripada a selfless life. Dan dia begitu diberkati karena kemudian Tuhan mempercayakan lebih lagi. Kalau orang bisa dipercaya hartanya orang lain, maka hartanya sendiri dia bisa juga dipercaya. Dia diberikan harta yang sesungguhnya, the true riches. Bahkan kita tahu bagaimana dia menampung Rasul Paulus, mengenalkannya kepada para rasul-rasul, dan dia sendiri menjadi rasulnya Tuhan Yesus. Dan dirikan beberapa gereja termasuk Antioquia yang menjadi pusat daripada kegerakan pada zaman itu. Dimulai dari seorang pengusaha yang cinta Tuhan bernama Barnabas, yang dipanggil Barnabas. Tetapi pasal 5 ayat 1, ada sepasang suami istri. Mereka melihat bagaimana semua orang berbicara baik tentang Yoses yang disebut Barnabas. Ini bernama Ananias dan Safira. Mereka juga ikut-ikutan. Mereka menjual sebidang tanah, tetapi tidak diberikan semuanya, dan dikatakan semuanya diberikan. Pada saat dia berikan di kaki Rasul Petrus, maka Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Coba saudara lihat. Ukuran daripada kerohanian gampang dilihat. Bagaimana mengelola keuangan ya. Engkau mendustai Roh Kudus berani-beraninya, menahan sebagian hasil penjualan tanah. Sebelum dijual tetap milikmu, sekarang juga milikmu. Dan apa yang terjadi? Dia drop dead, dia rebah dan mati. Kemudian juga istrinya, saudaraku. Karena itu kita sebagai warga kerajaan, let's check our heart.
Apakah kita mencari pujian seperti Ananias Safira? Atau tidak mencari pujian seperti Yoses Barnabas itu, yang kemudian menjadi rasul? Dia dipercaya the true riches. Shalom warga kerajaan. Haleluya. Live selflessly in Jesus' name. Amin. Shalom Royals. Sekali lagi Shalom Royals. Oke, pertama-tama saya mau ucapkan Happy International Mother's Day ya. Saya di sini mewakili seluruh anak-anak yang ada di Royals mengucapkan terima kasih untuk para mama, para ibu. Saya tahu pekerjaan sebagai ibu adalah pekerjaan seumur hidup, dedikasi yang tidak bisa dihilangkan. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua sebagai anak, bisa hadir di sini, bisa sehat selalu. So, terima kasih, bisa kasih tepuk tangan untuk semua mama yang ada di sini. Kemudian, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pendeta David Limanto hari ini. Pastor, thank you for your message for today. Kita tunggu juga kedatangan ke berikutnya. Hari ini benar-benar message yang membuat saya juga merefleksi ya. Apa sih poin dari pelayanan saya? Tentang saya atau memang tentang untuk memuliakan Tuhan? So, thank you Pastor hari ini. Oke, seperti biasanya persembahan, ada persembahan Lenggurel dan hari ini juga ada persembahan pembangunan. Persembahan reguler bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang dibagikan para asyir. Kemudian pembangunan bisa dimasukkan ke dalam amplop yang sudah dibagikan oleh para asyir. Bagi yang belum bisa melambaikan tangannya, mungkin nanti para asyir bisa membantu. Oke, sudah terima semua ya. Oh ya, kemudian sampah dari perjamuan kudus jangan dimasukkan ke dalam kotak persembahan, melainkan bisa dibuang setelah ibadah selesai dan bisa langsung ditaruh di tempat sampah. Oke, sebelum memberikan persembahan, mari saya pimpin di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih setiamu. Kami bisa berkumpul hari ini, mendengarkan firman-Mu bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan penyertaan-Mu pada kami semua. Dan kali ini kami akan memberikan persembahan, berkati apa yang kami berikan, merupakan ketulusan dari hati kami, dan juga apa yang kami berikan mampu memberkati bagi yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami Royal Surabaya sudah berdoa. Amin. Oke, pertama-tama saya mau menyapa, mungkin ada hari ini jemaat baru yang pertama kali hadir di ibadah Rock Royal, Rock Surabaya. Ada? Bisa angkat tangannya? Oke, puji Tuhan, berarti jemaat setia semua ya. Kalau begitu untuk para jemaat-jemaat setia ini, saya tidak bosan untuk infokan adalah kita memiliki KC, Kingdom Community. Bisa dilihat di belakang saya, ada 8 KC. KC itu apa? Ya mungkin bahasa awamnya bisa kita katakan adalah cell group ataupun komsel. Kalau istilah di zaman papa mama saya itu FA. Nah itu kalau bagi yang belum tahu, kenapa sih kalau saya himbau, kenapa kok kita harus join KC? Karena menurut saya kita pun harus memiliki sebuah komunitas yang mampu membuat kita tuh bisa lebih dekat lagi dan lebih dalam, lebih intim antara sesama anggota Royal Family dan juga berat Tuhan. Kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, bukan? Sehingga kita ini tidak bisa berjalan sendiri. Maka dari itu mari saya himbau, mari kita untuk cari komunitas dalam rohani supaya kita bisa memiliki rumah kedua di dalam Kristus. Ada amin? Setiap Rabu melalui IG Live di @royalsurabaya jam 12 siang kita akan selalu ada Quick Words. Dan Quick Words kali ini akan dibawakan oleh Nancy Biri. Nancy Biri ini adalah Royal Creative Pastor dari Royal Surabaya. Minggu depan kita juga akan dilayani oleh Pastor Ona Tahapari. Kemudian untuk believer class, saya tahu dari kemarin sudah diinfokan ada believer class dan banyak yang juga sudah mendaftar. Hari ini bagi yang sudah untuk mengikuti believer class akan ada technical meeting untuk peserta yang sudah mendaftar dan akan dilakukan setelah ibadah. Jadi saya harap para peserta yang sudah mendaftar jangan pulang terlebih dahulu karena harus ikut di technical meeting hari ini. Technical meeting akan dilakukan di Royal Praise Hall bagian depan kanan di sebelah situ ya. Nah, jangan lupa jadi nanti setelah ibadah jangan langsung pulang tapi bisa tunggu sebentar untuk technical meeting.
Seperti biasa saat kita pulang, kita akan selalu diberkati oleh konsumsi. Hari ini kita mendapat sumbangan dari salah satu keluarga royal, yaitu nasi kuning. Bisa beri tepuk tangan lebih dahulu. Pengumuman yang terakhir, ini adalah mengenai couples workout yang season yang ketiga. Dan info lebih detail akan dibawakan oleh Koko Daud Sugiarto. So Royals, thank you for today and happy Sunday. Hey guys, money atau uang adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi semua orang hidup di bumi ini. Kita nggak ada yang bisa deny bahwa kita semua perlu uang. Tapi cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. But at the same time, uang bisa menjadi sebuah senjata atau tools untuk memberkati banyak orang dan mengubah bangsa. Tapi kita seringkali mendengar cerita bahwa uang menghancurkan hubungan keluarga, uang menghancurkan relasi, menghancurkan manusia, dan bahkan banyak kejahatan yang datang dari uang. Kita akan membahas topik yang semenarik ini di acara yang kita beri judul Magnificent di tanggal 31 Mei 2025 di GBI Rock Royal jam 4 sore. Saya undang saudara-saudara untuk save your date, untuk datang bersama dengan saya di sana, Ivan Tandio. Kita akan bahas dan kita akan kupas dan kita akan diskusi dan belajar bersama tentang topik ini. Semoga kalian memberkati. I'll see you there. I'm looking forward. God bless you. Shalom. Mungkin bisa minta ayatnya. Kami dari MF Ministry, Married and Family Ministry. Kami sudah doa. Percayalah, kami doa untuk acara ini. Kami bukan buat acara, kami bukan buat satu kegiatan yang cuma untuk have fun. Tapi di hati kami sebagai MF Ministry, kami ingin banyak pribadi, banyak jemaat, banyak royal yang bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti Pastor David sampaikan tadi, visi kami adalah untuk membangun leader-leader yang cinta akan Tuhan. Leader-leader yang bukan cuma di gereja, tapi di luar sana bisa memberi impact, bisa memberi dampak dan banyak orang mengenal Tuhan. Ayat yang kami dapatkan adalah tentang Yusuf. Yusuf ini orang yang dipercaya. Sampai istilahnya Om Potifar itu menyerahkan semua pengaturan rumahnya dan bisnisnya. Sampai dia bilang, Yusuf ini dipercaya dan apapun yang Yusuf kerjakan berhasil. Kita juga kita MF ini pengen semua jemaat di sini diberkati dengan cara itu. Tapi jangan lupa satu hal, Tuhan harus nomor satu. Sebelum lebih dalam, saya mau cerita sesuatu yang semoga dapat membuka pikiran kita semua supaya segera daftar. Karena pendaftaran sudah hampir penuh. Saya mau cerita tentang namanya Kabel Belanda judulnya ini. Suatu ketika ada suatu pendeta, dia ngadain persekutuan doa di satu tempat di rumah. Rumah ini ngundang banyak orang, banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, banyak jemaat-jemaat dari daerah. Kapasitas rumah itu 180 orang. Rumah, bayangan kita itu harus sama ya, rumah. Jadi nggak siap untuk semua AC dan semuanya. Waktu itu yang punya rumah ini sudah ngomong sama PLN. Ngomong sama PLN gini, Pak, saya mau ada acara di rumah saya mau listrik saya di rumah itu di lost istilahnya lost room. Lost room itu kan setiap rumah punya batas. Ada yang 7.700, ada yang 4.400. Kebetulan waktu itu diminta di lost room. Oke, lalu datanglah orang PLN datang ke rumahnya, dicek. Kebetulan
rumahnya ini itu rumah zaman Belanda. Setelah orang PLN ngecek, orang PLN ngomong ke yang punya rumah, maaf Bu, ini nggak bisa, mentok 7.700. Loh, kenapa? Saya bayar nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya bayar, saya maulah bayar lebih nggak apa-apa, supaya nggak kepanasan nanti acaranya. Orang PLN ngomong lagi nggak bisa Bu, karena kabel ibu ini kabel Belanda. Kami nggak berani lostrum. Kalau kami lostrum, itu akan kobong, bisa ada kemungkinan rumah ini terbakar. Ya, sama dengan hidup kita. Tuhan itu dengan semua kemahakuasaannya, semua keinginan Tuhan untuk memberkati hidup kita. Tapi kadang hidup kita itu kayak kabel Belanda ini. Semua pikiran, semua hati yang dibentuk dari lingkungan itu membatasi kita untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Kalau kita nggak punya, istilahnya nggak punya pengertian yang benar, kita nggak akan bisa dilostrum sama Tuhan berkatnya. Kita harus punya pengertian yang benar supaya berkat Tuhan yang masuk di hidup kita itu jadi sehat. Bukan berkat Tuhan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, saya berharap dengan pengertian yang saya sampaikan ini, ayo segera daftar. Kami pingin semua ikut dan kami pingin semua punya satu paradigma yang benar tentang Tuhan. Dalam hal Tuhan memberkati hidup kita. Boleh minta share, slide untuk pendaftaran? Nah, early bird itu berakhir kemarin. Kabar bagusnya kami perpanjang 1 hari ini aja. Kalau belum daftar, silahkan daftar hari ini. Dengan harga 150. Kalau besok berubah 200. Karena mahal. Firman Tuhan ini mahal. Ya, oke, silahkan daftar. Ini terbuka untuk umum, tua, muda. Silahkan daftar. Terima kasih. Kami tunggu di acara CWO. Terima kasih. Bangkit berdiri yuk, kita akhiri ibadah kita hari ini. Daftar ya, tadi CWO ya. Saya juga lupa sebenarnya, hari ini daftar. Janji-janji terus soalnya sama Marriage and Family Counseling ministry ini. Janji-janji saya mau daftar, enggak daftar. Hari ini saya daftar pasti. Ayo kita akhiri ibadah kita hari ini, kita angkat tangan kita terima dari berkat dari Tuhan. Biar kehidupan kita semuanya nggak cuma jadi pendengar firman aja, tapi kita mau sama-sama lakukan kebenaran firman ini yang kita dengar hari ini sebagai bukti kita anak-anak Allah, sebagai bukti kita ini putra-putranya Tuhan sendiri. Terimalah berkat yang terbaik dari kerajaannya, turun memberkati engkau semuanya. Di dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka segala berkat yang terbaik dari kerajaannya, berkat dari langit di atas, berkat dari bumi di bawah, ada bersama-sama dengan engkau semuanya, mulai sekarang sampai selamanya. Kami minta semuanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Happy Sunday Royals. God bless you. See you next week.